Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan hitung cepat pemilu oleh lembaga survei baru bisa dipublikasikan 2 jam setelah TPS di Indonesia bagian Barat ditutup atau pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Lalu bagaimana tanggapan dari lembaga survei atas keputusan itu? Kita akan bergabung dengan Angelica D.F. Agam di gedung Mahkamah Konstitusi. Baik, Angel, bagaimana tanggapan dari lembaga survei atas putusan MK hari ini? Ini telah menolak gugatan dari pemohon yang tergabung dalam Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia atau AROPI, yang mana mereka menggugat mengenai uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mempersoalkan mengenai survei pada saat masa tenang dan juga penayangan hasil quick count pemungutan suara pada saat pemilu 2019 yang akan digelar pada 17 April atau Rabu besok. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari pihak AROPI, bersama kami telah bergabung pendiri AROPI, yaitu Bapak Dhani C.A. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak, bagaimana jalannya persidangan dan mengetahui putusan dari Mahkamah Konstitusi? Bagaimana AROPI dan tim melihat putusan tersebut? Ya, jadi kita dari pihak Asosiasi Lembaga Survei sepenuhnya menghormati keputusan para hakim. Ini resmi, walau kita tidak setuju. Ya. Mengapa kita tidak setuju? Karena 2 hal. Pertama, tradisi lembaga survei mengumumkan quick count di hari pencoblosan sejak pagi itu sudah terjadi sejak tahun 2004, 2009, 2014, tradisi yang panjang. Ya. Tiba-tiba itu dipatahkan sekarang, ya. Dan sebelumnya juga undang-undang pernah juga membatasi ini, tapi Mahkamah Konstitusi di tahun 2009 membatalkan pembatasan itu. 2014 juga membatalkan lagi pembatasan itu. Tapi di 2019 Mahkamah Konstitusi mengabulkannya. Ya. Kita lihat ada perubahan sikap dari Mahkamah Konstitusi. Jadi pertama alasannya karena kita melihat adanya perubahan sikap dari Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap hal yang sama. Ya. Kedua yang kita tidak setuju karena jauh lebih besar dari itu adalah masalah kebebasan akademik. Ya. Di semua negara demokrasi modern, semua riset itu dibolehkan dia menyatakan pandangan saintifiknya yang nanti dibiarkan publik luas yang percaya atau tidak percaya. Ya. Nah, kami menghormati itu. Kalau secara teknis yang beda hanya jam saja. Ya. Biasanya kita umumkan jam 11 pagi, sudah kita umumkan, sekarang jam 3 sore. Ya. Secara teknis juga mungkin nggak banyak pengaruhnya karena memang hari besok itu ada pemilu di 5 hal sekaligus, Presiden, DPR, DPRD, sampai ke DPD. Jadi mungkin juga baru jam 3 sore data itu bisa dikolek. Ya. Jadi secara teknis sebenarnya nggak banyak perubahan, tapi secara substansial ada kebebasan akademik yang lebih dibela atau tidak dibela oleh Hakim Konstitusi. 2 Mahkamah Konstitusi sebelumnya membela itu, yang sekarang ini lebih konservatif, saya menilainya kurang pro pada itu. Tadi juga salah satu pertimbangan yang tadi disampaikan oleh pihak hakim, yaitu di mana aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemilu dan DPR yang sudah tertuang dalam undang-undang ini memang ditujukan untuk menjaga ketenangan publik. Bagaimana AROPI dan tim pemohon menanggapi? Publik di semua negara demokrasi dunia tak ada itu keganggu oleh hasil-hasil survei. Ya. Kenapa? Karena pelan-pelan publik juga terdidik, dia akan merasa biasa saja dengan begitu banyaknya opini-opini yang berbeda-beda, karena itu bagian dari opini masyarakat. Ya. Opini bisa berbeda-beda, lembaga riset pun bisa berbeda-beda. Ya. Tak ada bukti bahwa ini pernah mengganggu, menciptakan kerusuhan sebagai misal. Tak ada juga bukti secara saintifik, ya, bahwa hasil lembaga survei ini mempengaruhi signifikan perilaku pemilih. Itu hanya duga-duga saja. Tapi hari ini ya duga-duga itu yang dimenangkan, yang menurut kami lebih pada filosofi Hakim Konstitusi yang agak konservatif sekarang ini. Lalu terakhir, langkah pihak AROPI setelah dilakukan keputusan ini bagaimana, Pak? Kita tetap mengerjakan yang sama, ya. Exit poll tetap dikerjakan, jam 12 mungkin sudah selesai. Quick count tetap dikerjakan, jam 11 pagi juga data sudah masuk. Yang beda hanya waktu publikasi. Biasanya kami jam 11 sudah publikasi, tapi untuk hari ini, untuk besok, karena kita menghormati hakim,
Kita mulai jam 3 sore, hanya beda 3-4 jam. Oke, secara teknis ya, tapi secara substansial kita hanya prihatin kepada sikap kepada kebebasan akademik tadi. Terima kasih banyak Pak Denny atas waktunya. Ya, Gede dan Lovi, seperti tadi yang kita sudah lihat bahwa memang untuk pemungutan suara besok masyarakat bisa melihat hasil pemungutan suara melalui quick count ini dimulai pada pukul 3 sore meskipun tadi sudah dari pihak survei ini mengaku sudah siap mempersiapkan tim untuk melakukan survei untuk perhitungan cepat, namun untuk penayangan ataupun juga publish dari hasil survei ini akan dimulai pada pukul 3 sore besok. Demikian Gede dan Lovi. Iya, baik, terima kasih Angela Devagam melaporkan dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali.